Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Mei 2024 dengan judul Orang Muda Galilea. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Itulah hari terakhir bagi Kristus mengajar di dalam bait suci. Dari orang yang banyak sekali yang berhimpun di Yerusalem, perhatian semua orang telah tertarik kepadanya. Orang banyak telah berkerumun di halaman bait suci, memperhatikan pertarungan yang sedang berlangsung, dan dengan penuh kerinduan, mereka menangkap setiap perkataan yang keluar dari bibirnya. Belum pernah sebelumnya peristiwa seperti itu disaksikan. Disitulah berdiri orang Galilea muda yang tidak memakai tanda kehormatan duniawi atau lencana kerajaan. Yang mengelilinginya adalah para imam yang mengenakan jubah yang mewah, para penghulu dengan jubah dan lencana yang menandai kedudukan mereka yang tinggi, dan ahli Taurat dengan surat gulungan pada tangan mereka, yang dari dalamnya sering mereka kutip bunyi kitab suci. Yesus berdiri dengan tenang di hadapan mereka dengan kemuliaan seorang raja. Sebagai seorang yang dikaruniakan kekuasaan sorga, Ia memandang dengan beraninya kepada musuh-musuhnya yang telah menolak dan menghinakan ajarannya dan yang ingin mengambil nyawanya. Mereka telah menyerang Dia dalam jumlah yang besar, tetapi rencana mereka untuk menjerat dan mempersalahkan Dia sia-sia belaka. Tantangan demi tantangan telah ditemuinya yang mengemukakan kebenaran yang suci dan terang yang sangat mencolok bedanya dengan kegelapan dan kesalahan para imam dan orang Farisi. Ia telah memaparkan di hadapan para pemimpin ini mengenai keadaan mereka yang sebenarnya, serta pembalasan yang pasti dan tiada henti-hentinya akan mengikuti perbuatan jahat mereka. Amaran telah diberikan dengan setia. Meskipun demikian, pekerjaan lain tertinggal untuk dilakukan oleh Kristus. Maksud lain masih akan dilaksanakan. Minat orang banyak kepada Kristus dan pekerjaannya sudah bertambah dengan tetap. Mereka sangat tertarik dengan ajarannya, tetapi mereka juga sangat bingung. Mereka telah menghormati imam-imam dan para rabi karena kecerdasan dan kesalehan mereka secara lahir. Dalam segala urusan agama mereka senantiasa menaati kekuasaan mereka sepenuhnya. Meskipun demikian sekarang, mereka melihat orang-orang ini berusaha tidak mempercayai Yesus, seorang guru yang kebajikan dan pengetahuannya bersinar lebih cerah dari setiap serangan. Mereka memandang
pada para imam dan tua-tua yang bermuka masam, dan pada air muka para pemimpin itulah mereka melihat adanya kekalahan dan kebingungan. Mereka keheran-heranan karena penghulu-penghulu tidak mau percaya pada Yesus, sedangkan ajarannya sangat jelas dan sederhana. Mereka sendiri tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh. Dengan kecemasan yang penuh kerinduan, mereka memperhatikan gerakan orang-orang yang nasihatnya selalu mereka ikuti. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 238 sampai 239. Renungkan lebih dalam bagaimana iman saya kepada Yesus dipengaruhi oleh tindakan para pemimpin rohani. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan satu berkat dan sukacita rohani bagi kehidupan dan iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pada saat ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan urapi mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Tuhan berkati dan Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, dan juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para tim medis Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani. Setiap para pasien di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah Tuhan curahkan hikmat dan sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia. Biarlah mereka hidup bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.